Kristen anak, menjadi Kristen orang muda, sampai akhirnya menjadi Kristen bapak. Nah, kita banyak membahas tentang Kristen orang muda. Ya, di mana ya orang muda itu, saudara, harus mengalahkan yang jahat. Nah, karena itu hari ini saya mau membahas ya bagaimana sebagai Kristen orang muda kita bisa mengalahkan yang jahat. Coba kita baca ayatnya berikutnya, saudara. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 14, kalau kita lihat dikatakan begini, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Waktu kita Kristen anak, saudara, Tuhan belum izinkan kita menghadapi tantangan yang berat, ya, cobaan-cobaan yang berat. Tapi waktu kita, saudara, sudah mulai bertumbuh menuju Kristen orang muda, maka Tuhan mulai mengizinkan kita menghadapi musuh-musuh kita. Nah, siapakah musuh Kristen orang muda? Yang jahat. Nah, yang jahat ini ya adalah, maksudnya siapa? Setan. Setan itu si jahat disebutnya. Kedua, yang jahat itu dunia ini. Dunia yang sekarang ini jahat. Ya, kemudian siapa lagi, saudara? Kedagingan kita, keinginan-keinginan daging kita itu jahat. Nah, jadi Kristen orang muda menghadapi 3 musuh ini, saudara, yang akan mencoba mengikat kita supaya kita berbuat yang jahat. Nah, tapi puji Tuhan, di sini ada janji Tuhan. Ya, Tuhan bilang sama Kristen orang muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, Yohanes pakai kata telah. Kenapa? Karena ini adalah visi Tuhan buat Kristen orang muda. Ya, Tuhan ya melihat orang muda itu dia telah mengalahkan yang jahat. Ya, kenapa, saudara? Karena memang Yesus mati buat kita untuk membebaskan kita dari dunia yang jahat ini. Yesus mati di kayu salib membebaskan kita dari kuasa gelap. Yesus, saudaraku, mati di kayu salib supaya kita mati terhadap kedagingan kita yang jahat. Ya, jadi kita punya jaminan kemenangan ya atas yang jahat. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan yang jahat? Nah, kita baca lanjut ayat-ayat ini, saudara. Ya, next kita lihat ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ternyata, saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara, bahwa kenapa banyak orang masih terikat kejahatan, padahal dia udah lahir baru. Nah, kita baca ayat 15 dan 16 khususnya, saudara. Coba kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, next. Ya, kita makin jelas, saudara. Dikatakan begini, janganlah menyerah pada pesona dunia ini dan segala yang disajikannya. Siapapun yang mencintai dunia tidak dapat mencintai Allah Bapa. Nah, ini kuncinya, saudara. Kalau kita mencintai dunia, kita tidak dapat mencintai Allah Bapa. Ya, ini prinsipnya. Jadi kalau kita mencintai dunia,
kita tidak dapat mencintai Allah Bapa. Ya, berarti orang yang terikat kepada dunia, yang menyerah pada pesona dunia, adalah orang yang mencintai dunia ini, yang tidak mencintai Allah Bapa. Ya, jadi ini akarnya, mencintai dunia. Nah, dunia itu apa? Ya, nah dijelaskan dunia di sini bukan kebendaannya. Dunia dipenuhi dengan keinginan-keinginan egois. Nah, ini dunia. Ya, keinginan-keinginan yang egois. Ya. Ini apa, Saudara? Ini adalah keinginan daging, kan? Jadi, Saudara, itu keinginan-keinginan yang egois, hasrat untuk semua yang menarik hati. Ya, ini keinginan mata, Saudara. Ya, keinginan mata. Terus dan kesombongan dengan prestasi yang dicapai dan kekayaan yang dimiliki. Ya, ini keangkuhan hidup, Saudara. Kita menyombongkan prestasi, prestise, penampilan kita. Ya, kita menyombongkan, membanggakan kekayaan yang kita punya, ya, titel yang kita punya, ya, apa saja saudaraku yang menjadi keunggulan kita. Nah, itu saudara adalah keangkuhan hidup. Nah, 3 hal inilah saudara yang kalau kita tidak saudaraku selesaikan, kalau kita masih mencintai 3 hal ini, saudara, jangan heran ya kita akan terikat dengan kejahatan. Kita pasti terikat dengan kejahatan, ya. Nah, kejahatan apa? Kalau kita melakukan 3 hal ini, saudara, ya kita ya mengasihi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka kita terikat dengan perbuatan-perbuatan daging. Nah, perbuatan daging apa aja, saudara? Perbuatan daging itu adalah, saudara, misalnya, ya kita udah tahu, ya percabulan, kecemaran, apalagi, saudara, penyembahan berhala, ya, kemudian, ya roh cidera, perpecahan, ya iri hati, kedengkian, dan sebagainya, saudara. Itu perbuatan-perbuatan jahat yang akan menguasai kita kalau kita, saudara, ya mencintai dunia ini, mencintai ketiga keinginan ini, saudara. Jadi, kalau kita mau lepas dari, saudara, ya kejahatan, apa yang mesti kita lakukan, saudara? Nah, ada 2 hal yang kita perlu lakukan. Pertama, mari kita lihat bagaimana kita mengalahkan kejahatan. Next, pertama, janganlah mengasihi dunia ini. Ya, ini larangan yang terpenting, saudara. Janganlah mengasihi dunia ini. Nah, sekali lagi, dunia bukan kebendaannya, tapi dunia adalah 3 keinginan tadi itu. Keinginan daging, keinginan mata, ya, dan keangkuhan hidup. 3 hal itu, saudara, ya harus kita benci, ya jangan kita kasihi. Ya, Yesus membenci 3 hal ini sampai dia rela mati di kayu salib supaya kita tidak dikuasai oleh 3 hal ini, saudara. Yesus mati untuk kita boleh mati terhadap 3 hal ini. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mau tidak mengasihi 3 hal ini, saudara, ya kita mesti menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Ya, makanya dia bilang Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi, saudara, kita nggak bisa ikut Yesus kalau kita nggak menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Ya, kenapa? Karena, saudara, kalau ego kita tidak dimatikan, saudara, ego kita itu, saudara, ya dia pasti akan, saudara,
tidak mengikuti Tuhan. Ego kita itu ya akan mencintai 3 hal tadi itu, saudara. Ya, dia akan, saudara, ya, akibatnya memanifestasikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, jadi saudara, kita mesti matikan ego kita, matikan, saudara. Nah, caranya bagaimana? Makanya saya ulangi lagi, kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, nah ada 2 macam disiplin rohani. Pertama, disiplin penyangkalan diri. Praktekkan ini, saudara. Ini ada di Matius 6, ya. Keseluruhan pasal itu, ya, ini adalah disiplin penyangkalan diri dan disiplin, ya, keterlibatan. Nanti kita lihat disiplin keterlibatan. Kita lihat dulu disiplin penyangkalan diri. Nah, praktek, ya, saudara, disiplin kerahasiaan. Apapun yang saudara lakukan, janganlah untuk supaya dipuji orang. Ketika saudara cari pujian manusia, saudara membesarkan ego. Makanan ego kita adalah pujian manusia, saudara. Makanya orang yang suka cari pujian, egonya nggak mati-mati, saudara. Egonya dibesarkan terus, dimuliakan, disenangkan, ya. Makanya nggak mati-mati, saudara. Praktek disiplin kerahasiaan, ya, tiap hari, saudara. Kemudian apa? Disiplin memberi. Nah, orang Kristen banyak memberi itu motifnya salah, saudara. Motifnya untuk dapat lagi. Saya memberi supaya diberi. Saya memberi supaya kaya. Saya memberi supaya sukses. Nah, ini memberi yang salah motifnya, saudara. Memang ada hukumnya kalau kita memberi, kita diberi, ada. Ya, tapi saudara nggak boleh jadi motif. Sebab ibadah itu, ibadah yang benar, saudara, Paulus bilang, ya, adalah ibadah yang tidak mengira bahwa apa, saudaraku, ya, ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ya, jadi kita dalam ibadah nggak boleh menganggap gini, oh nanti saya ibadah supaya saya kaya, ya, ibadah supaya saya diberkati. Nah itu, saudara, ya, banyak orang, saudara, beribadah dengan motif yang salah. Ya, itu ibadah yang tidak ada kuasanya. Jadi memberi, saudara, motifnya jangan untuk menerima, tapi motif kita memberi adalah karena kita mengasihi Tuhan. Motif kita memberi adalah, saudara, ya, karena, ya, Dia Tuhan, ya, Dia, saudaraku, layak, ya, kita sembah. Kita memberi sebagai bentuk penyembahan, ya, kita memberi dengan tulus hatinya. Nah, memberi yang demikian, saudara, mematikan ego. Tapi memberi yang untuk dipuji manusia, memberi yang supaya dapat lagi, saudara, itu memberi yang membesarkan ego. Makanya egonya nggak mati-mati. Tapi kalau kita memberi dengan benar, ya, ego kita dimatikan, saudara. Ya, puasa sama, mematikan ego. Puasa itu, saudara, kita berurusan sama tubuh kita yang punya 3 keinginan tadi itu, saudara. Ya, manusia, ya, jatuh karena makanan. Makanya, saudara, untuk sementara kita stop makanan, tapi kita makan makanan rohani, ya, itulah puasa. Ya, kalau saudara praktek puasa, minimal seminggu sekali praktekkan, saudara. Saudara akan lihat, ya, saudara akan mati egonya, saudara. Nah, menyendiri dan berdiam diri, ini penting kita praktekkan, saudara. Ya, ego kita itu berambisi, saudara. Dia mau melakukan banyak hal. Ya, akibatnya dia terikat dengan apa, saudara? Ketergesaan. Ya, karena dia itu ambisi, saudara. Ya, nah makanya cara mengalahkan ego yang ambisi itu, saudara,
adalah dengan slowing down. Ya, dengan apa? Menyendiri dan berdiam diri. Ya, kalau kita menyendiri dan berdiam diri, saudara, egonya mati. Ya, praktek sabat, saudara. Ingat, ego kita ambisi, saudara. Pengen melakukan banyak hal, ya, karena dia banyak hal yang dilakukan, seringkali dia melakukan terlalu banyak hal, ya, sehingga saudara akhirnya dia stres, burn out. Nah, cara mengalahkannya praktek sabat, saudara. Istirahat. Ya, ingat 6 hari Tuhan kasih kita kerja. Hari yang ke-7 istirahat. Jadi dari 1 hari, dari 7 hari yang Tuhan kasih, kita praktek sabat 1 hari, saudara. Ya, kalau bisa hari Minggu, puji Tuhan. Ya, tapi biasanya kalau saya hari Minggu, ya tentu banyak pelayanan, ya saya tidak praktek istirahat di hari Minggu, saya praktek hari Senin, ya. Atau kalau saudara yang bekerja, ya hari Sabtu saudara bisa praktek hari Sabat, ya. Tapi kita tidak praktek seperti orang Yahudi, Sabatnya lain, ya. Sabatnya kita istirahat, ya, baik secara tubuh kita perlu istirahat, ya, secara jiwani kita perlu istirahat, ya, istirahat dari pekerjaan rutin, ya, fokus, ya, misalnya ambil waktu 6 jam, ya, kita tidak ada cellphone, tidak ada smartphone, ya, kita fokus, ya, fokus menikmati Tuhan dan menikmati sesama. Ya, yang paling ideal kalau saudara bisa sabat bersama dengan keluarga saudara. Ya, anak-anak, ya, kita bisa stay together. Ya, saudara, kita bisa praktek sabat ini. Ya, cucu saya dari kecil sudah praktek sabat. Ya, tiap hari Minggu mereka bersama ayahnya, ibunya. Ya, hari itu mereka stay together. Ya, mereka mau istirahat boleh. Ya, mereka pergi, saudara, ya, olahraga sama-sama, tapi stay together. Ya, makan di restoran sama-sama, tapi di restoran tidak ada cellphone, ya, tidak ada smartphone. Ya, mereka praktekin, saudara. Hari itu istirahat di hadirat Tuhan. Wow, hasilnya luar biasa. Ya, makanya saudara, kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani ini. Menguasai mamon, jangan dikuasai, saudara. Ya, ingat, mamon itu hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Kalau saudara tidak menguasai dia, dia akan menguasai saudara. Jadi kalau saudara, ya, menguasai mamon, maka saudara, ya, saudara egonya akan mati, saudara. Tapi kalau saudara terus dikuasai oleh mamon, ego saudara bangkit, saudara. Dan saudara tidak akan mati-mati. Praktekin kematian lewat ini, saudara. Soal keuangan, kita mesti menang. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini apa? Roma 12 ayat 1 dan 2. Mencari dahulu kerajaan Allah itu apa? Roma 12 ayat 1. Mencari pemerintahan Allah atas tubuh kita, ya kan? Atas apa, saudara? Ya, atas pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, perilaku kita, biar Tuhan menguasai sepenuhnya, ya. Dan cari juga kebenarannya. Nah, kebenarannya apa, saudara? Ya, hati yang benar, ya, pikiran yang benar, ya, perasaan kita yang benar, kemauan kita yang benar. Cari itu, saudara. Tiap hari bereskan hati kita. Ini Roma 12 ayat 2, ya. Sebab Tuhan mau kita, ya, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tapi kita boleh diubahkan, ya, semakin benar, hatinya makin benar, ya. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, jadi lewat disiplin-disiplin ini,
kita mati, saudara. Ketiga keinginan tadi mati. Kalau mati, ya kita menghasilkan buah roh. Tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan daging yang jahat. Ingat, perbuatan daging itu jahat. Jadi praktek disiplin penyangkalan diri. Ya, itulah cara kita jangan mengasihi dunia ini. Nah, yang kedua, yang terakhir, saudara, bagaimana mengalahkan kejahatan? Ya, next kita lihat. Nah, yaitu mengasihi Bapa. Sebab dibilang tadi gini, saudara, barang siapa yang mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Ya, jadi kalau kita mengasihi dunia, artinya kita tidak mengasihi Bapa. Nah, kalau dibalik gimana? Kalau kita mengasihi Bapa, berarti kita tidak mengasihi dunia ini. Jadi cara untuk tidak mengasihi dunia ini adalah dengan meningkatkan kasih kita kepada Bapa. Ya, nah gimana caranya kita mengasihi Bapa? Praktek hukum yang terutama, saudara, kita baca. Ya, Markus 12:29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, ini cara kita mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita? Caranya dimulai dengan dengar. Kita harus dengar. Dengarlah hai orang Israel. Bukankah kita orang Israel rohani? Dengarlah. Apa yang kita perlu dengar? Pertama, dengarlah bahwa Tuhan Allah itu, ya, Tuhan itu Allah kita. Itu yang pertama. Tuhan itu Allah kita. Nah, siapa Tuhan? Nama Allah kita Tuhan, YHWH. Ya. Nama Tuhan adalah YHWH. YHWH artinya apa, saudara? YHWH artinya aku ada. Itu nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa. Musa tanya, nanti kalau ditanya siapa nama Allahku, ya, siapa namamu? Tuhan bilang, katakan YHWH mengutus engkau. Ya, YHWH artinya aku ada. Nah, Allah kita itu ada terus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nggak pernah nggak ada. Dia ada dari kekekalan sampai kekekalan, saudara. Ya, karena nama Allah kita ada, aku hadir, maka untuk berjumpa dengan dia, kita mesti tinggal di hadiratnya, saudara. Kita mesti praktek yang namanya koram deo. Ya, koram deo. Tinggal di hadiratnya. Hidup di hadiratnya. Di bawah otoritasnya. Ya, untuk kemuliaannya. Jadi, saudara, makanya kita mesti rajin praktek koram deo. Baru kita bisa makin mengasihi Allah. Kalau kita aja berjumpa sama dia kita nggak mau, ya bagaimana kita bisa mengasihi dia? Dengarlah hai orang Israel, YHWH itu Allah kita. Karena itu tinggallah di hadiratnya terus-terusan. Ya, baru kita bisa semakin mengasihi dia. Nah, Tuhan Allah kita, ini hukum yang keberapa, saudara? Hukum yang pertama, ya, atau perintah yang pertama. Masih ingat apa perintah yang pertama, saudara? Perintah yang pertama adalah, ya, nanti saudara baca Keluaran 20 ayat 1 mulai. Perintah yang pertama adalah akulah YHWH, ya, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Nah, itu buat orang Israel. Buat kita apa? Ya,
buat kita perintah yang pertama itu ya, Yesus diutus oleh Allah menjadi anak domba Allah yang disembelih untuk membebaskan kita dari ya perbudakan dosa. Nah, saudara, kita mesti dengar terus. Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik, YHWH tadi, dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus, ya, yaitu YHWH yang menyelamatkan. Dialah anak domba yang disembelih itu untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, kita mesti dengar ini terus. Bahwa Allah kita begitu mengasihi kita. YHWH itu begitu mengasihi kita. Sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Mati di kayu salib buat kita. Menebus kita dari dosa. Supaya kita bebas dari perbudakan dosa. Bukankah dia Allah yang begitu mengasihi kita? Kalau dia begitu mengasihi kita sebagai balasan kasihnya, kita pun mau mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Makanya kita perlu dengar terus Injil. Inilah Injil. Dengar terus. Ya, ini perintah yang pertama. Nah, apa yang kita perlu dengar lagi? Yang kedua, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan kita Esa. Ya, kita bukan menyembah 3 Allah, kita menyembah 1 Allah, tapi 3 pribadi. Ya, jadi kita percaya kepada monoteis, 1 Allah. Ya, atau saudara, ya, monoteisme, bukan 3 Allah, bukan politeisme. Karena kita percaya 1 Allah, ya, yang lain itu bukan ilah, bukan Allah, jangan disembah. Ya, kalau kita sembah itu kita menyakitkan Tuhan, menyakiti Tuhan. Ya, kalau kita sembah ya ilah yang lain, berarti kita selingkuh, kita berzina secara rohani, itu menghancurkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan nggak mau kita berzina. Tuhan nggak mau kita selingkuh ya dengan yang lain. Dia mau kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, inilah perintah yang pertama. Jadi untuk mengasihi Allah, kita nggak bisa mengasihi dia kalau kita nggak mendengar dari dia dulu. Ya, nah itu sebabnya saudara kita perlu praktek disiplin-disiplin keterlibatan supaya kita bertumbuh dalam kasih kepada Bapa. Ya, pertama koram deo. Ya, kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan tiap hari, ya tinggal di hadiratnya, bohong kalau kita mengasihi dia, saudara. Ya, kalau kita mengasihi dia, kita pasti mau ketemu dia terus. Ya, kita mau tinggal di hadiratnya, saudara. Maka praktek koram deo. Semakin saudara praktek, semakin saudara bertumbuh dalam kasih. Semakin saudara mengasihi Bapa. Ya, praktek merenungkan firman. Ya, kita perlu dengar firman Tuhan ulang-ulang. Ya, makanya kita perlu dengar Allah itu, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Makin kita mendengar, makin kita mengasihi dia. Ya, karena kita dengar betapa besarnya kasihnya kepada kita. Maka kita pun ingin membalas kasihnya. Ya, saudara. Kemudian apalagi? Saling memberi makanan minuman rohani dalam komunitas. Nah, saudara, kita mendengar firman Tuhan lewat komunitas. Ya, karena di dalam komunitas kita saling memberi pengajaran, kita saling ya menyatakan kebenaran, kita saling memberi makanan minuman rohani dalam komunitas. Nah, praktek disiplin-disiplin keterlibatan pasti kita akan makin mengasihi dia, saudara. Nah, kesimpulan akhirnya, saudara, ya saya ulangi lagi yang minggu lalu ya kita sudah dengar ini.
Jadi saudara, agar carang dapat berbuah, carang itu perlu tinggal di dalam pokok dan pokok tinggal di dalam carang. Next, kita lihat. Jadi kalau kita mau berbuah seperti carang ini, saudara, dia mesti tinggal di pokoknya dan pokok mesti tinggal di dalam carang. Inilah dua hal yang perlu kita miliki untuk kita berbuah. Dan kita carang, Yesus pokok. Bagaimana carangnya berbuah? Pertama, carang mesti tinggal di dalam pokok. Nah, caranya prakteklah disiplin tinggal dalam Kristus. Nah, yang tadi, saudara, disiplin penyangkalan diri. Ya, kalau kita nggak menyangkal diri, kita nggak bisa tinggal sama Kristus. Kalau kita nggak menyangkal diri, kita nggak mau ikut Yesus, nggak mau nempel sama Yesus, tidak mau bergantung sama Yesus. Karena ego itu independen. Ego itu tidak ingin ikut Yesus. Dia suruh Yesus yang ikut dia. Coba saudara. Ya, ini ego ini parah sekali. Dia mesti dimatikan. Nah, caranya apa? Praktek disiplin-disiplin, ya, penyangkalan diri. Itu cara kita tinggal dalam pokok. Kalau kita udah tinggal dalam pokok, next, kita mesti membiarkan Kristus tinggal dalam kita. Nah, ya, carang bukan hanya perlu nempel di pokoknya, tapi carang perlu menyedot sari-sari makanan dari pokok. Inilah disiplin keterlibatan. Coram Deo itu kita menyedot makanan, ya, dari hadirat Allah. Ya, itu seperti apa, saudara? Seperti daun pokok anggur ini, saudara, yang terbuka untuk sinar matahari. Ya, ketika sinar matahari menyinari dia, terjadi fotosintesis makanan, terbentuk makanan. Kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, saudara, kita terima makanan dari pokok itu. Ya, kita terima makanan, kita terima kehidupan dari saudaraku pokok anggur itu. Ya, kemudian merenungkan firman. Nah, kita makan makanan rohani. Ibadah raya, ibadah komsel, ibadah kompak. Ini kita minum. Ya, kita saling memberi minum di dalam komunitas. 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, saudara, jadi kalau kita praktek disiplin-disiplin ini, kita pasti berbuah. Kita nggak perlu bergumul mengalahkan kejahatan. Nanti kita bisa, saudaraku, menang dengan sendirinya. Ya, coba deh praktek disiplin-disiplin ini. Saudara kan kaget, loh kok saya bisa ya? Nggak onani lagi. Ya, kok saya bisa ya mengalahkan saudaraku, ya, hal-hal yang saudara mengikat kita, kejahatan-kejahatan yang mengikat kita. Ya, saudara, mari kita semangat praktekkan ini. Nah, saya dorong saudara, coba diskusikan di dalam kompak saudara minggu ini, ya, coba diskusikan, ya, disiplin mana yang kita belum praktekkan dan disiplin mana yang kita perlu tingkatkan. Ya, saudara, mari kita accountable seorang akan yang lain untuk praktek disiplin-disiplin rohani ini. Baik, itu aja yang saya mau sampaikan. Ya, saya percaya ini akan jadi berkat buat saudara dan praktekkan ini dengan semangat. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas